Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan agar kita berbekal sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat nanti. Kemudian Allah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita. Allah mudahkan jantung kita untuk menerima Islam sebagai agama kita. Allah mudahkan jantung kita untuk menerima hidayah, sehingga kita bisa menerima agama Islam dengan ridho, dengan senang. Kemudian kita bersemangat untuk mempelajari agama kita. Karena sumber dari segala kebaikan itu adalah paham dengan ilmu agama. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan pada orang tersebut ilmu agama. Jadi bukan apabila Allah ingin kebaikan kepada seseorang itu, bukan Allah berikan dia harta yang banyak, bukan. Bukan Allah berikan dia jabatan yang tinggi, bukan. Atau bukan Allah berikan kepada dia titel yang panjang, bukan. Kalau Allah ingin kebaikan pada diri seseorang, Allah pahamkan dia agama. Allah gerakkan jantung dia. Allah gerakkan jantung seseorang itu untuk belajar agama. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang paling besar. Bahkan nikmat ini tidak semuanya Allah berikan kepada hamba-hambanya. Hanya hamba-hambanya yang terpilih saja yang Allah berikan petunjuk. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Tapi barang siapa yang Allah sudah sesatkan, maka sungguh tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Nah, pada kesempatan kemarin, kita sudah mempelajari bab Ta'riful Islam, yaitu mengenali Islam. Jadi, tingkatan dalam agama kita ini ada 3. Ya, yang tingkatan paling bawah, yang pertama, tingkatan paling dasar, itu adalah Islam. Jadi, setiap orang yang dia bertauhid kepada Allah, kemudian dia menyerahkan dirinya kepada Allah, mendirikan sholat, ya, menunaikan zakat, maka dia sudah masuk Islam. Kemudian tingkatan kedua, ya, lebih tinggi dari tingkatan yang pertama adalah al-iman, yaitu orang-orang yang sudah masuk keimanan ke dalam jantungnya. Jadi bukan cuma dia bertauhid, tetapi dia sudah masuk keimanan, sudah merasa dia benar-benar beribadah berdasarkan rasa cinta, rasa takut, rasa harap kepada Allah. Nah, kemudian tingkatan yang paling tinggi dalam agama kita ini adalah yang tingkatan ketiga, yaitu ihsan atau takwa. Ihsan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, di mana seorang hamba Allah merasa dia beribadah seolah-olah dia bisa melihat Allah. Ya, padahal Allah belum bisa kita lihat saat kita masih hidup di dunia ini. Insya Allah nanti kita akan melihat Allah di akhirat. Ya, kita akan melihat Allah di surga nanti. Allah akan menampakkan wajahnya bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, kalaupun kita tidak bisa melihat Allah sekarang, kita merasa Allah melihat kita. Allah di atas memperhatikan. Allah mencatat, ya. Allah menyuruh para malaikat untuk mencatat semua perbuatan kita. Kita selalu diawasi oleh Allah. Allah mengetahui semua perbuatan kita, baik yang kita nyatakan ataupun yang kita rahasiakan, baik kita
yang kita ucapkan ataupun yang dalam jantung kita Allah tahu, di dalam dada kita Allah tahu. Ya, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu ihsan atau muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian kita mengenal Islam. Jadi Islam itu pengertiannya adalah al-islamu huwa, Islam itu adalah yang pertama al-islamu lillahi bitauhid, yaitu kita benar-benar menyerahkan diri kita, menyerahkan jiwa kita seluruhnya kepada Allah bitauhid, dengan kita bertauhid, menyendirikan Allah dalam beribadah. Ya. Nah, jadi ini orang yang Islam harus benar-benar menyerahkan dirinya, tunduk dan patuh kepada Allah dengan menegakkan tauhid. Benar-benar seseorang itu dia menyendirikan Allah dalam beribadah. Kemudian pengertian Islam wal inqiyadu lahu bi taati. Kemudian seseorang itu apabila dia sudah berislam, dia harus patuh kepada Allah dengan segala ketaatan. Jadi dia benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah semampunya dan benar-benar menghindari larangan-larangan Allah. Ya, jadi kalau perintah itu kita kerjakan semampu kita. Kalau kita belum mampu untuk berzakat, ya kita belum wajib. Nah, tetapi kalau larangan harus benar-benar dijauhi, tidak boleh dilanggar sama sekali larangan. Ya, Allah melarang perbuatan syirik, ya, mempersekutukan Allah, itu dosa yang paling besar. Kita harus jauhi, ya. Nah, jadi kita benar-benar harus patuh kepada Allah dengan segala ketaatan kita. Allah mengatakan wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan 'azima. Sesungguhnya orang yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia sudah memperoleh keberuntungan yang besar. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, dia menundukkan hawa nafsunya, dia berada di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, jadi taat kepada Allah, patuh kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, kemudian seorang Islam itu harus wal khulusu, dia harus mengikhlaskan, benar-benar memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah saja. Apabila dia beribadah kepada selain Allah, maka sudah batal keislamannya. Ya. Nah, jadi tidak boleh beribadah. Ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Tidak boleh seseorang itu beribadah kepada malaikat, kepada nabi, ya, atau kepada selainnya, nggak boleh. Kita harus hanya beribadah kepada Allah saja. Ya, Allah mengatakan, ya, di dalam Al-Quran, mukhlishina lahuddin. Ya, kita harus benar-benar mengikhlaskan, memurnikan ibadah kita dalam syariat agama. Ya, jadi kita beribadah hanya kepada Allah saja, dan kita beribadah hanya dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh beribadah kepada Allah tanpa ada contoh dari Rasulullah. Karena ibadah tanpa ada contoh itu akan ditolak. Allah tidak akan menerima ibadah tanpa yang Allah syariatkan, yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad. Jadi apabila ibadah tersebut tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, ya, maka itu ditolak. Berkata Rasulullah SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa berbuat amal, berbuat ibadah, ya, tidak ada perintah, tidak ada contoh dari kami, maka dia ditolak. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kita benar-benar mengikhlaskan ibadah kita, hanya ingin mengharapkan keridhaan Allah saja, hanya ingin mengharapkan pahala akhirat di sisi Allah, agar Allah menyayangi kita, sehingga kita Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian orang Islam itu juga dia harus wal bara'atu minasyirki wa ahli. Orang Islam itu harus berlepas diri dari perbuatan syirik. Tidak boleh orang Islam itu berbuat syirik, batal keislamannya. Wa ahli, dan pelaku-pelaku syirik juga tidak boleh ditemani. Tidak boleh kita memberikan pembelaan. Tidak boleh kita berkasih sayang dengan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Tidak boleh. Ya, jadi orang Islam harus berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Sebagaimana yang dicontohkan bapak kita Nabi Ibrahim. Beliau berdakwah, mendakwahi bapaknya Azar yang menyembah patung.
Nah, tetapi sudah didakwahi, dia tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya itu, perbuatan dosa besar, berbuat syirik, tidak mau bapak Nabi Ibrahim ini ya meninggalkannya, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya, bermusuhan, walaupun bapak sendiri, walaupun saudara sendiri, ya. Jadi dia tidak mau menyembah Allah, bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bermusuhan dengan bapaknya, ya. Maka inilah seorang muslim, dia harus al-istislamu lillahi bitauhidi, benar-benar menyerahkan semua dirinya, semua wajahnya kepada Allah dengan bertauhid, kemudian harus benar-benar mematuhi Allah. Wal inqiyadu lahu bi taati. Benar-benar kita mematuhi Allah dengan segala bentuk ketaatan kita kepada Allah. Wal khulusu, dan kita benar-benar mengikhlaskan, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan kita harus berlepas diri dari segala perbuatan syirik. Ini dosa paling besar. Harus kita hindari, harus kita kenali dan kita jauhi ya. Nah, kita harus tahu mana-mana perbuatan yang bisa membatalkan keislaman. Ya, perbuatan syirik, ya, kemudian keluar dari agama itu membatalkan keislaman. Kita harus tahu dan kita harus menghindarinya. Bukan hanya pelaku, bukan hanya perbuatannya, tetapi pelaku-pelakunya pun ya harus kita hindari. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam saja. Agama-agama lain tidak diterima oleh Allah. Mau orang itu dia berbuat baik, menyelamatkan semua manusia. Misalkan membuat vaksin gratis, vaksin COVID, ya. Kemudian dia bagi-bagikan ke seluruh umat manusia agar umat manusia bisa ini tidak sakit ya, bisa terhindar dari penyakit ya, pencegahan. Nah, tetapi dia tidak beragama Islam, maka tidak diterima amal kebaikannya, ya. Karena syarat untuk masuk surga itu adalah Islam. Ya, inad dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah di sisi Allah itu hanya satu, yaitu Islam. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, wa raditu lakumul Islam madina. Dan Allah benar-benar telah meridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Nah, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka ditolak ya, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah mengatakan wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Allah memerintahkan kepada kita segera kembali kita kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah. Wa aslimu lahu, dan benar-benar kita menyerahkan diri kita. Kita tunduk dengan aturan Allah. Ya, kita ikhlaskan diri kita beribadah kepada Allah. Min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang azab. Kemarin sore terjadi gempa. Gempanya terasa sampai ke Lampung. Ya, ada sekitar 5 menit tanah itu bergoyang. Ya, mudah sekali Allah itu kalau ingin menyiksa hambanya. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, ya. Jadi Allah itu kalau mau menyiksa hambanya gampang sekali. Allah kirimkan gempa. Jadi gempa yang terjadi kemarin bukan karena pergeseran kerak bumi, bukan. Itu karena perintah Allah kepada bumi untuk bergetar. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Nah, kemarin itu yang kita bergoyang 5 menit itu sudah terasa pusing kepala kita. Bagaimana kalau gempanya bisa 10 skala Richter? Bumi digoyangkan Allah dengan segoncang-goncangnya. Ya, takut kita kepada Allah. Jangan kita merasa aman dari siksaan Allah. Kita harus segera kembali kepada Allah. Nah, gempa kemarin itu merupakan peringatan dari Allah. Ya, bagi orang-orang yang beriman, gempa kemarin peringatan. Oh ya Allah, semua harta, semua kedudukan itu nggak berguna kalau tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Rumah yang besar, yang dibangun berpuluh-puluh tahun, dia bekerja membangun rumah bertingkat-tingkat, Allah jadikan hancur dalam sesaat, bisa Allah ambil kembali, ya. Kemudian yang lulus ujian doktor misalkan, Allah matikan saat gempa kemarin, ya. Itu nggak berguna sama sekali kalau tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Maka kita segera kembali kepada Allah, dan kita benar-benar berserah diri kepada Allah, ikut aturan Allah. Karena yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki,
kemudian yang menghidupkan, yang mematikan kita, yang mengatur alam semesta ini Allah. Sudah sepantasnya kita tunduk dan patuh kepada Allah. Sudah memang kita ini memang hambanya Allah. Ya, jadi kita harus kembali kepada Allah sebelum datangnya azab. Summalatun sorun, kalau sudah datang azab tidak ada lagi pertolongan dari Allah. Jadi pintu-pintu taubat itu masih dibuka oleh Allah selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Contohnya Fir'aun. Allah sudah berikan dia kesempatan. Allah datangkan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Bertahun-tahun Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah menyeru kepada Allah, kepada Fir'aun, ya, agar dia berserah diri kepada Allah. Tetapi Fir'aun tidak mau. Setelah tenggelam, ya, air sudah masuk ke dalam mulutnya, ke dalam hidungnya, baru Fir'aun mau beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa katanya, dan Bani Israel. Ya, itu tidak diterima lagi kalau nyawa sudah sampai tenggorokan. Begitu juga kalau misalkan kita naik mobil, ya, mau tabrakan di depan, ya, atau naik pesawat, mau Allah jatuhkan pesawat itu, baru kita bertobat, itu sudah tidak diterima lagi. Karena siksaan sudah datang. Makanya waktu kita sehat, waktu kita luang waktunya masih muda, ya, kita segera kembali kepada Allah sebelum datang siksaan. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Ya, kalau seseorang itu mati dalam keadaan Islam bertauhid, ya, dia akan selamat dari siksaan Allah. Ya, tetapi apabila mati belum sempat bertaubat, ya, apabila dosa besar dia mati belum sempat bertaubat, ya masih Allah mungkin mengampuni selama bukan syirik. Nah, tetapi apabila seorang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain perbuatan syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, maka kita benar-benar harus kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan kita. Kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah sebelum nyawa sampai ke tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat. Ya, kalau matahari sudah terbit dari barat, maka berimanlah semua orang. Tapi iman saat itu sudah tidak berguna lagi. Ya, sudah habis waktunya. Ya, dan penyesalan itu selalu datang belakangan. Makanya kita lebih baik kita menyesal sekarang. Kita ingat sekarang. Kita benar-benar takut kepada Allah dan kita benar-benar menundukkan hawa nafsu kita agar mengikuti perintah Allah dan syariat Allah. Ya, Allah mengatakan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Suratul Baqarah ayat 132. Maka janganlah kalian mati kecuali kalian benar-benar dalam keadaan menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada lagi di surat Ali Imran ayat 102. Ya. Nah, Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah masukkan ke dalam neraka orang-orang yang mencari agama selain agama Islam. Ya, nah, jadi itu tingkatan yang paling awal dalam agama kita, seorang itu berislam. Nah, kita akan sekarang akan mempelajari arkanul Islamu khamsatu, ya, rukun-rukun Islam, ya, itu ada 5. Arkanu, ya, itu artinya rukun-rukun. Kalau dia saat ini jamak, ya, jamak arkanun, ya, jamak taksir namanya. Ya, kalau dia satu rukun namanya ruknun, ya. Tapi kalau banyak rukun itu arkanun. Ya, jadi arkanul Islami khamsatu. Rukun Islam itu ada 5, ya. Nah, ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. An Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah berkata Rasulullah, semoga Allah selalu menyelamatkan dan mendoakan beliau. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunya
telah Allah bangun, ya, bunya ini telah dibangun. Siapa yang membangun? Allah yang membangun, ya. Bunyal Islamu, telah dibangun Islam itu oleh Allah ala khamsin, ya, atas 5 perkara, ya. Jadi Allah telah membangun agama Islam ini dalam atas, ya, 5 perkara, ya. Ini bangunan Islam yang harus kita benar-benar pahami, ya. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Ya, seseorang itu benar-benar dia bersaksi, benar-benar dia menerima, benar-benar dia patuh, ya, dengan syahadat, ya. Jadi aku bersaksi alla ilaha illallah, bahwa saya tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar selain Allah, ya. Jadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu adalah rukun iman, rukun Islam yang pertama. Ya, bangunan Islam yang paling dasar, pondasinya ini syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah. Artinya kita benar-benar bersaksi bahwa saya tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Karena yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang nanti akan mengadili kita di akhirat itu Allah. Maka tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi in ubida fabi batil. Dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Ya, tidak berhak selain daripada Allah untuk disembah. Karena mereka selain daripada Allah itu adalah makhluk. Tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada yang lain. Ya, tidak bisa menolong, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa mengatur alam semesta selain daripada Allah. Maka hanya Allah saja yang berhak untuk kita sembah dengan benar. Selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Nah, ini bangunan yang pertama. Dan syahadat ini merupakan amal yang paling utama. Ya, nanti kita akan ditimbang amalan-amalan kita. Ya, wa amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, pada hari akhirat nanti akan ditimbang amalan-amalannya. Semua manusia itu, ya, yang beriman, ya. Kemudian barang siapa yang berat amal timbangannya, ya, timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada di kehidupan yang menyenangkan, ya, masuk surga. Nah, syahadat la ilaha illallah ini adalah amalan yang utama yang apabila ditimbang ini lebih berat dari alam semesta ini, ya. Semua ciptaan Allah, langit, bumi, ya, surga, neraka, jika ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah ini, kita bersyahadat itu dengan benar, itu lebih berat timbangannya, ya. Jadi Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah ajarkan aku doa atau zikir yang dengan itu mencukupi, ya, kata Nabi Musa. Kata Allah berkata kepada Nabi Musa, katakan la ilaha illallah. Nah, ini kalimat syahadat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, bukankah semua hamba-Mu mengatakan la ilaha illallah? Ya, Allah menjawab, ya, kepada Nabi Musa bahwasanya, ya Musa, apabila langit, bumi dan segala isinya ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah ini. Ya, jadi benar-benar kalimat la ilaha illallah ini harus benar-benar kita mengilmuinya, harus benar-benar kita mempelajari, mengetahuinya dengan benar. Artinya, maknanya apa, ya, kemudian rukun-rukun syarat-syaratnya harus kita tahu, karena ini adalah amalan yang paling besar. Kalau syahadat kita benar, masuk surga, ya. Ini kuncinya surga ini syahadat ini. Kalau syahadat kita benar, ya, masuk surga, Allah jamin, ya. Nah, jadi kita harus benar-benar mengetahui maknanya, mempelajari syarat-syaratnya, ya, benar-benar kita menerapkan kalimat la ilaha illallah ini. Kita harus mengilmuinya, mengetahui, kemudian kita menerima, kemudian kita benar-benar meyakini kalimat ini, kemudian kita mencintai kalimat ini, ya. Ini. Nah, kemudian setelah syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kita harus bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya benar Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Allah telah memilih di kalangan umat manusia Nabi Muhammad sebagai penyampai risalah dari Allah, ya, penyampai
aturan syariat dari Allah. Ya. Nah, jadi kita harus mengetahui makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya tidak ada yang berhak diikuti dengan benar atau dicontoh dengan benar. Tidak ada yang diikuti dan dicontoh dengan benar kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita benar-benar menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh, sebagai hakim, ya, sebagai contoh rujukan kita. Karena yang paling mengenal Allah itu ya Rasulullah. Rasulullah menerima wahyu dari Allah melalui perantara Malakul Jibril setiap pagi dan sore selama 23 tahun Rasulullah menerima wahyu dari Allah. Dan Rasulullah paling mengenal Allah di antara umat manusia ini. Maka Rasulullah itu harus dijadikan contoh, harus dijadikan teladan, ya. Jadi tidak ada yang berhak dicontoh, tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia manapun, ya, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jika dia dicontoh tanpa ada dalil, tanpa ada keterangan dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah, maka sungguh dia sudah diikuti dengan sesat. Nah, jadi kita jangan melihat orangnya kalau selain Rasulullah. Harus kita lihat ada nggak dalilnya seseorang berbuat seperti itu. Ya, kalau dalilnya ada baru bisa kita contoh. Ya, nah, jadi selain Rasulullah jika diikuti tanpa ada dalil, ya manusia manapun, ya selain Rasulullah jika diikuti tanpa ada dalil maka dia diikuti dengan sesat. Nah ini benar-benar kita harus mengilmui syahadat la ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita benar-benar kita mengetahui maknanya, mengetahui konsekuensinya. Setelah kita mengucapkan syahadat, mengetahui syarat-syaratnya, ya ini bisa kalian ulang di playlist di YouTube, ya sudah saya upload. Nah ini, jadi Allah membangun agama Islam itu dari 5 perkara, 5 bangunan Islam. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini pondasi agama kita, ya kalian lihat bangunan itu, ya yang paling penting adalah pondasinya. Ya, yang paling penting kalau pohon itu akarnya. Ya, kalau pondasinya kuat, dibangun dengan kokoh, bangunan itu akan berdiri dengan tegak. Tidak akan roboh, tidak akan terguncang, ya. Di Jepang orang membangun bangunan tahan gempa, anti gempa. Jadi karena pondasinya itu yang benar. Ya. Nah, ini dengan beragama dengan benar, dengan pondasi, dengan kita memahami kalimat tauhid, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dengan benar, maka bangunan agama kita akan berdiri dengan kokoh. Ya, kita akan tahan menghadapi cobaan hidup, ya, dengan ini. Nah, kemudian setelah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bangunan yang kedua adalah wa iqomis shalah, ya. Wa iqomis shalah adalah mendirikan salat. Nah, salat ini adalah tiangnya agama. Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin, ya. Salat itu tiang agama. Jadi tiang agama ini harus kita tegakkan, ya. Jadi kata Rasulullah, perjanjian antara kafir dan mukmin itu, muslim itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sudah hilang Islamnya, batal, ya. Dia sengaja nggak salat. Nah, berarti dia sudah merobohkan bangunan agamanya sendiri. Jadi benar-benar sholat ini adalah kewajiban bagi kita. Karena amal yang pertama, ya, yang akan dihisab nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya bagus, maka bagus semua amalannya. Ya, apabila sholatnya jelek, ya jelek semua amalannya. Jadi amal pertama yang nanti akan dihisab, yang akan diperhitungkan oleh Allah nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Ya, kalau sholat seorang hamba itu bagus, maka bagus semua amalannya. Ya, Allah mengatakan inna sholata kana kitaban mauquta. Ya, jadi sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah. Ya, kita umat Nabi Muhammad ini, ya umat terakhir diperintahkan oleh Allah beribadah sholat 5 kali sehari. Allah perintahkan, waktunya sudah ditetapkan, ya isya, ya dari tenggelam ini matahari, hilang cahaya merah sampai tengah malam waktunya isya itu, ya. Jadi dari kelihatan bintang sudah gelap, ya
sampai tengah malam itu Isya. Subuh, waktu fajar sudah menyingsing, sudah kelihatan cahaya merah di ufuk timur sampai terang benderang. Nah, sampai terang benderang. Itu waktu sholat subuh. Kemudian zuhur, sholat zuhur. Ya, waktu sholat zuhur itu dari matahari bergeser, ya, condong sedikit, ya, sampai bayangan itu sama dengan bayangan yang dengan bendanya sampai waktu asar. Nah, waktu asar dari bayangan itu sama tinggi dengan bendanya sampai tenggelam matahari, ya. Nah, waktu maghrib sampai matahari dari matahari tenggelam merah-merah itu, ya, kelihatan merah di ufuk barat itu, ya, masih ada awan merah, ada cahaya merah sampai gelap, ya, sampai hilang. Itu waktu maghrib. Nah, jadi harus benar-benar dengan sholat ini, ya. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka mendirikan sholat, ya. Di dalam suratul Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Alladzina yuqimus sholata wa yuqimuz zakar, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan yang gaib, ya, hari akhirat, ya. Kemudian dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, dia selalu memperhatikan sholatnya. Dia khusyuk, dia menghadapkan wajahnya, jantungnya kepada Allah. Apabila datang waktu sholat, dilupakan semua urusan. Ya, dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang maha besar. Urusan lain selain Allah itu kecil, remeh-temeh. Ya, hanya Allah urusan yang paling besar kita. Yang paling besar yang harus kita utamakan itu Allah. Kita mencintai Allah, kemudian kita mencintai Rasul-Nya, melebihi cinta kita kepada selainnya. Nah, jadi kita benar-benar menghadapkan wajah kita, menghadapkan jantung kita, khusyuk. Kita yakin nanti akan bertemu dengan Allah, akan ditanya tentang sholat kita. Maka kita sholatnya khusyuk. Nah, bagaimana sholat dengan khusyuk? Ya harus kita mengerti apa yang kita ucapkan. Ya, Allahu Akbar, ngerti maknanya, kita resapi, ya. Doa iftitah, Al-Fatihah, surat-surat, ya. Bacaan ruku, sujud, tasyahud. Nah, itu harus kita mengerti maknanya. Banyak sekali yang harus kita pelajari ini. Ya, kita saja mau jadi dokter, belajar siang dan malam. Ya, untuk lulus mendapatkan gelar. Nah, sedangkan untuk lulus di akhirat nanti bagaimana kalau tidak belajar? Ya, jadi kita benar-benar harus menempatkan semangat kita, perhatian kita paling besar pada ilmu agama ini, ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan sholat kita, karena sholat ini adalah rukun Islam yang kedua, ya. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat ini merupakan imaduddin, ya, tiangnya agama. Nah, kemudian rukun Islam yang ketiga, ya, Nabi mengatakan wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Ya, orang Islam itu harus berzakat apabila dia sudah mencapai nisabnya, hitungannya. Dia sudah mampu mengeluarkan zakat, harus berzakat. Karena apabila tidak mengeluarkan zakat, ya, maka dia akan diperangi oleh Rasulullah. Ya, diperangi oleh Rasulullah orang yang tidak menunaikan zakat. Bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar, Rasulullah sudah meninggal, yang menjadi pimpinan umat Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah pertama, Khulafaur Rasyidin, ya. Ada segolongan orang Islam yang sudah memeluk agama Islam tapi dia tidak mau berzakat. Maka orang-orang itu diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, jadi bukan orang ini dia harus diperangi kalau dia tidak mau menunaikan zakat, ya. Karena itu ada hadisnya. Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah fa idza fa'alu dzalika aslamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum Allah, ya, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Allah. Dan jadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi seluruh umat manusia sehingga mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, apabila mereka melakukan syahadat, salat dan zakat, ya, asamu minni, mereka terpelihara dari perperangan ini, ya. Kemudian
hartanya, ya setelah mereka ini bersyahadat, sholat dan zakat, maka hartanya dan kehormatannya, darahnya itu haram, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diganggu, ya, kecuali dengan hak-haknya Islam, ya. Fahisabuhum Allah, dan ini hitungannya itu atas Allah. Nah, jadi apabila seseorang sudah bersyahadat, sholat, ya, menunaikan zakat, maka dia saudara kita, dia orang Islam. Jadi orang Islam itu tidak ada yang tidak bersyahadat dengan benar, tidak ada yang tidak sholat. Orang Islam itu tidak ada yang tidak berzakat, ya. Jadi 3 ini adalah syarat seorang itu disebut dengan Islam, ya. Nah, kemudian bangunan yang keempat itu wahajil baiti, ya. Seseorang itu diwajibkan untuk berhaji apabila mampu, ya, apabila mampu fisiknya, ya, mampu keuangannya, ya, kemudian dia sudah meninggalkan bekal untuk keluarga yang ditinggal, ya, kemudian dia ada kesempatan untuk berhaji, ya. Nah, itu wajib haji ini bagi umat Islam, ya. Jadi apabila seseorang dia sudah ada kemampuan, ya, dia sudah ini, ya, sudah mampu, sudah bisa untuk mengerjakan haji, tetapi dia tidak menjalankan haji, maka itu dosa besar di sisi Allah, ya. Ini berdosa dia karena dia sudah melalaikan kewajibannya sebagai ini orang yang beriman, ya. Nah, kemudian bangunan yang kelima setelah haji itu adalah wasaumi Ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini berpuasa di bulan Ramadan ini diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Suratul Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, sebagaimana Allah telah mewajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, dengan berpuasa kita akan menggapai derajat takwa kepada Allah, ya. Nah, jadi puasa ini diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, ya. Nah, jadi orang yang beriman itu adalah orang Islam yang keimanan sudah masuk ke dalam jantungnya. Jadi yang merasa terpanggil itu untuk menjalankan puasa adalah orang-orang yang beriman. Makanya orang Islam itu belum tentu semuanya menjalankan puasa Ramadan, ya. Ada yang nggak terpanggil jiwanya karena di keimanan itu belum masuk ke dalam dadanya, ke dalam jantungnya. Kita lihat di pasar, di jalan-jalan pada saat bulan Ramadan, ada orang-orang yang nggak berpuasa, ditanya KTP-nya apa, Islam, ya. Nah, itu orang Islam, ya, apabila dia tetap sholat, ya, apabila syahadatnya dia benar, dia tidak berbuat syirik, kemudian dia sholatnya setiap hari 5 waktu, dia berzakat kalau mampu, tapi dia tidak berpuasa, ya, itu tetap orang Islam, tapi imannya berkurang, ya, atau belum masuk keimanan ke dalam jantungnya. Karena keimanan ini bisa naik, bisa bertambah keimanan itu, dan bisa berkurang. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, ya, al-imanu yazidu wal yanqus. Iman itu bisa bertambah-tambah dan bisa berkurang juga iman, ya. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana kita menambah keimanan kita? Ayazidu bi ta'ah, dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah, belajar agama, ya, kita semakin khusyuk sholatnya, ya, kita semakin mengerti makna syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu akan bertambah-tambah keimanan kita, ya. Tetapi apabila seseorang itu wayang kusubil ma'asi, dia berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, maka keimanannya akan berkurang, ya. Tidak akan berzina seorang pezina, apabila dia mau berzina dia beriman. Tidak akan minum minuman keras seorang peminum, pemabuk, apabila dia mau minum dia beriman, ya. Tidak akan mencuri seorang pencuri, apabila dia mau mencuri dia beriman. Nah, waktu dia mencuri itu imannya sedang turun atau sedang hilang imannya, ya, pergi entah kemana imannya. Nah, tetapi apabila dia tetap bersyahadat, tidak berbuat syirik, ya, kemudian dia tetap menjalankan sholat, kalau dia kaya dia berzakat, dia tetap orang Islam, harus kita jaga kehormatannya, ya. Berkata Rasulullah, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, mencela, merendahkan, kemudian menghina orang Islam itu dosa besar, tidak boleh kita, ya. Kemudian
membunuh orang Islam itu perbuatan kufur, perbuatan yang sangat besar di sisi Allah dosanya. Ya, jadi dosa yang besar, dosa besar itu membunuh orang Islam. Nggak boleh. Orang Islam itu nggak boleh saling membunuh, ya, nggak boleh saling mengacungkan senjata sesama Muslim, nggak boleh. Nah, jadi ini, ya. Jadi kita ulang hadisnya, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibni Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi Abdullah ibni Umar ini sahabat Nabi, ini anak Umar bin Khattab, ya, namanya Abdullah, ya, Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullahnya dan Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhum, ya. Jadi ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Allah telah membangun Islam itu atas 5 perkara. Ya, yang pertama, bangunan yang paling dasar, ya, itu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan syahadat, benar-benar mengilmui, kemudian menerima, meyakini syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat 5 waktu. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat apabila sudah mencapai batasan zakat, ya. Wa hajjil baiti, dan berkunjung atau berhaji, ya. Haji itu artinya berkunjung, al-bait, ke rumah Allah, ke Baitullah, ke Mekah, ya. Kota Mekah ada Ka'bah, nah itu berhaji kita, ya. Jadi haji itu artinya berkunjung. Jadi jangan mau kalau ini nanti, ya, ditambah haji namanya kalau kita sudah berhaji, ya, itu artinya berkunjung, ya. Jadi nggak boleh kita menambahkan di depan nama kita haji, ya, itu ibadah. Itu hanya tujuan kepada Allah, ya. Jangan sampai kita beribadah ini dilihat, didengar orang, ya. Kemudian wasaumi Ramadan, dan seorang yang Islam itu agamanya itu harus dibangun dengan puasa Ramadan, ya. Jadi kalau diibaratkan bangunan, syahadat ini adalah pondasinya. Sedangkan sholat itu adalah tiangnya, ya. Bangunan itu harus ada tiang penyangganya. Kemudian zakat ini dinding-dindingnya, ya. Kemudian haji dan puasa ini, haji ini atapnya, ya. Kalau puasa itu pagarnya, ya, untuk menjaga kita. Puasa itu kata Rasulullah, puasa itu adalah tameng, ya, yang akan melindungi kita, ya. Dengan puasa kita diterima Allah, Allah akan melindungi kita dari api neraka. Jadi ibarat rumah, puasa ini pagarnya yang akan melindungi rumah dari gangguan, ya. Karena kita memenjarakan hawa nafsu kita karena kita takut kepada Allah, ya. Nah, ini hadis ini akhrajuhu, dikeluarkan Al-Bukhari fil iman, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari bab iman nomor 8, ya. Wa Muslim fi iman aidan, dan di kitab dari Imam Muslim di Sahih Muslim bab iman juga, ya, nomor 16, ya. Nah, jadi ini benar-benar harus kita pahami, ya. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam itu ada 5, ya. Nah, mungkin penjelasannya sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Adik-adik silakan. Ada yang mau bertanya, adik-adik silakan. Kalau malu bertanya langsung bisa lewat chat. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Tiara, ya? Siapa? Intan, ya? Iya, dok. Silakan, Izin bertanya, dokter. Tapi di luar dari tema ya, dok. Izin bertanya, dok, bagaimana hukumnya mengucapkan hari raya besar pada non-muslim, dok? Terus bagaimana juga hukumnya saat kita mendapatkan angpau, dok, dari hari raya tersebut? Terima kasih, dok. Ya, hukumnya dosa besar, haram, ya. Dan bisa termasuk itu pembatal keislaman. Bahaya, hati-hati, ya. Menurut Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab Al-Wusobi Al-Yamani, ya, nawaqidul Islam asyaratun. Pembatal agama Islam itu ada 10. Yang pertama, perbuatan syirik.
Syirik kepada Allah itu menyekutukan Allah. Itu adalah perbuatan syirik. Orang yang berbuat syirik sudah keluar dari agama Islam. Ya, maka batal keislamannya. Yang kedua adalah orang yang dia ragu-ragu dengan kekafiran orang kafir atau tidak mengkafirkan orang kafir. Ya, jadi orang yang tidak mengkafirkan orang kafir dan dia ragu-ragu dengan kekafiran mereka, maka dia kafir. Ya, jadi kita benar, kata Allah tadi kan kita sudah tahu, inad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah itu hanya satu, adalah agama Islam. Ya, Allah mengatakan waraditu lakumul Islam madinan, dan pada hari ini telah aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam madinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Nah, kalau kita mengucapkan selamat hari raya kepada orang lain, ya, yang selain agama Islam, itu berarti bentuk pengakuan kepada agama mereka. Mereka senang banget. Ya, dengan kata lain, seorang yang mengucapkan itu sudah keluar dari agama Islam. Bahaya ini. Ya, dia mengakui agama itu berarti kan kita kan tidak boleh. Ya, kan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran Allah mengatakan wa yabtaghi ghairal Islam madinan falam yuqbal minhu. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, Allah tidak akan menerimanya. Ya. Kemudian surat Ali Imran ayat 16, inad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi ini benar-benar hati-hati. Ada satu perbuatan yang dianggap remeh. Ada perkataan yang dianggap remeh oleh seseorang, ya. Tetapi dia tidak tahu itu makna di balik ucapan dia itu. Dengan perkataan tersebut Allah bisa melemparkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Karena perkataan yang remeh-temeh. Ya, karena nggak enak, ya. Karena nggak enak ada rasa berteman. Nah, itulah, ya. Paman Rasulullah Abu Thalib gara-gara nggak enak itulah, maka dia tidak mengucapkan syahadat. Waktu dia mau meninggal, paman Rasulullah Abu Thalib itu dia meninggal kafir. Ya, Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Katakanlah ya, wahai pamanku, bersyahadatlah. La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, tetapi dia melirik ke ke teman-temannya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan lain-lain pemuka-pemuka musyrik Quraisy itu, ya. Dia melirik ke situ, ke temannya. Temannya bilang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kamu membenci agama bapak kamu, ya, agama nenek moyang kita. Nah, jadi dia nggak enak sama sahabat-sahabatnya itu, maka dia nggak jadi masuk Islam dan tempat dia di neraka. Ya, nah jangan karena nggak enak sama orang, jadi mengorbankan akidah kita, mengorbankan tauhid kita, jangan sampai. Nah, ini pentingnya kita belajar, ya. Jangan sampai karena perbuatan yang sepele, yang kita anggap remeh, tetapi ternyata dosanya sangat besar di sisi Allah. Nggak boleh mengucapkan selamat kepada agama lain, nggak boleh. Nggak boleh, benar-benar itu dilarang di dalam agama kita. Itu bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Jadi kalau pernah mengucapkan bertobat kepada Allah, tobat masih Allah terima, masih Allah buka kesempatan bertobat, pintu tobat masih terbuka lebar. Termasuk angpaunya jangan diterima, tolak, jangan diterima, nggak boleh penerima angpau, Pak, perayaan ibadah agama lain, hari besar agama lain, nggak boleh, tolak, maaf saya nggak mau, gitu. Ya, saya tidak mengakui agama kalian, saya nggak mau. Termasuk diskon-diskonnya, misalkan untuk merayakan Natal di diskon, ya, jadi kita datang karena diskon itu misalkan. Nah, itu juga termasuk bentuk pengakuan, hati-hati. Ya, tetapi kalau kita memang hari itu mau belanja, memang kita butuh, ya, kita tidak mengharapkan diskon itu, ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kita mengharapkan diskon yang bertepatan dengan hari itu, ikut meramaikan, nah itu bahaya, ya. Seperti itu. Bagaimana, Intan? Insya Allah paham, Dok. Mau nanya juga, Dok, kalau misalkan untuk pejabat pemerintah gitu, Dok, dia mengucapkan selamat hari raya besar gitu, Dok, yang non-muslim itu bagaimana ya, Dok? Tidak boleh, ya. Kan pejabat itu kan ada juga yang agama yang lain. Nah, suruh aja orang lain itu. Nggak boleh kita bisa jadi gubernur, kita beragama Islam, diundang perayaan Natal.
kirim saja ini anak buahnya yang beragama yang sama dengan mereka. Nggak boleh, ya. Itu mengorbankan akhiratnya berarti dia. Ya, ada yang mengucapkan, ya, bahkan pejabat, ya, mengucapkan selamat kepada agama lain, nggak boleh. Ada yang parah itu, ya, yang mengucapkan salam setelah assalamualaikum, dia mengucapkan salam dengan agama lain, salam agama lain itu. Nah, itu benar-benar batal, itu hati-hati, ya. Dia secara nggak sadar udah keluar dari agama Islam karena dia mengakui agama lain juga. Nggak ada agama lain itu. Inna dina indallahi Islam. Agama satu-satunya di sisi Allah adalah agama Islam. Ya, benar-benar ini akidah kita walaupun kita ditodong dengan senjata. Ya, jangan ucapkan. Kalau kita dibunuh karena itu, kita masuk surga syahid, membela agama kita. Ya, jangan karena sedikit kesenangan dunia mengorbankan kesenangan akhirat. Jangan karena sekelumit, dikit sekali kesenangan dunia ini dibandingkan akhirat. Seorang mengorbankan kehidupan akhiratnya. Jangan sampai. Maka itulah pentingnya kita belajar ya, Intan. Ya, kita saling mengingatkan dan saling belajar. Ya, begitu Intan. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ya, jadi gimana Intan? Apa yang bisa ditangkap? Iya dok, jadi kalau misalkan pada hari raya besar untuk non-muslim itu kita tidak boleh mengucapkan dok, karena kalau kita mengucapkan sama aja kita membatalkan agama kita dok. Gitu ya. Ya, paham Intan ya? Insya Allah paham dokter. Oke. Yang lain semua ya harus dipahamin ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Izin bertanya dokter. Siapa yang bertanya? Tiara ya? Tiara dok. Oh, silakan Tiara. Iya dok, izin bertanya. Jadi waktu itu saya pernah nonton dok, katanya lelaki muslim itu boleh menikah dengan perempuan yang ahli kitab atau nonis dok. Apakah itu diperbenarkan dok? Dan bagaimana hukumnya dok? Terima kasih dok. Ya, kalau sudah tidak ada lagi perempuan muslim, ya tidak ada lagi perempuan yang beriman, misalkan kita tinggal di negara mana gitu ya, nggak ada orang Islam lain, kita mau kawin, ya laki-laki, ya terpaksa harus menikah dengan ini orang Kristen misalkan ahli kitab, ya karena nggak ada lagi, ya. Tetapi kalau masih ada, ya masih ada mukminah, orang yang beriman, itu lebih baik dibandingkan orang kafir, orang musyrik, ya. Jadi kita harus memilih orang Islam dulu. Nah, jadi laki-laki memang diperbolehkan menikah dengan ahli kitab, ya Yahudi dan Nasrani, ya apabila tidak ada pilihan lain, ya daripada dia berbuat zina, gitu ya. Nah, tetapi kalau dia di negara Muslim, ya banyak pilihan, ada perempuan mukminah, itu lebih baik, walaupun dia budak perempuan, miskin misalkan ya, dia tidak berpendidikan, ya dia tidak ada apa-apa, ya tidak cantik, ya, tetapi dia beriman, itu lebih baik dibandingkan orang kafir walaupun dia menarik hati seorang muslim itu, ya. Nah, tetapi bagi perempuan tidak boleh sama sekali. Perempuan sama sekali tidak diperbolehkan menikah dengan orang kafir. Ya, orang ini apa namanya? Ahli kitab tidak boleh. Nah, tapi kalau pada laki-laki ada keringanan seperti itu karena laki-laki ya dia harus memenuhi kebutuhannya, ya kebutuhan laki-laki. Nah, tetapi apabila dia memang benar-benar tidak ada lagi sama sekali, ya misalkan ditugaskan di mana gitu, di Rusia, daerah apa gitu, yang tidak ada Muslim sama sekali, ya. Nah, tetapi dia tidak boleh ini, ya jadi tidak boleh mengurangi keimanan dia dengan itu. Jadi memang itu diperbolehkan, tetapi kalau memang benar-benar tidak ada yang lain, babi aja, ya kalau kita kelaparan di tengah hutan, jadi halal. Boleh makan babi. Kalau kita mau mati, nggak ada lagi makanan, adanya cuma daging babi, makan sekunyah dua kunyah. Setelah hilang sedikit lapar, ada tenaga, udah berhenti. Minta ampun kepada Allah. Karena pada saat itu darurat. Nah, itu kondisinya darurat. Jadi pada kondisi darurat boleh, ya. Tetapi kalau memang ada pilihan, ya, ada walaupun dia nenek-nenek, ya, walaupun dia ini, tapi dia Muslim, itu lebih baik. Karena orang Muslim itu, orang beriman itu mengajak ke surga. Sedangkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, ya itu mengajak ke neraka. Tidak boleh menikahi orang musyrik sampai dia beriman. Ya. Nah,
kecuali ahli kitab yang memang ada aturannya dalam agama kita. Ya, tetapi itu untuk kondisi-kondisi yang darurat. Nah, begitu Tiara. Baik dokter, terima kasih banyak Nah, dok. apa yang Tiara tangkap? Biar nggak salah. Yang saya tangkap boleh menikahi ahli kitab, tapi dengan syarat apabila di suatu tempat itu sudah benar-benar tidak ada lagi wanita yang beragama Muslim dok. Lebih baik sama wanita Muslim yang miskin atau budak dibandingkan yang kafir dok. Walaupun dia cantik, walaupun dia kaya, anaknya Bill Gates ya, anaknya siapa Donald Trump ya, cantik, kaya ya, tapi itu dia mengajak ke neraka kalau dia kafir ya. Jadi kita nggak boleh memilih mereka ya. Kalau masih ada pilihan orang Islam, kecuali memang sudah mati semua ya, ini nggak ada lagi pilihan. Kita di pulau terpencil misalkan, terdampar ya, nggak ada lagi ini, cuma ada penduduk asli ya, tapi dia harus ahli kitab ya, Yahudi atau Nasrani. Tidak boleh di luar itu, Hindu, Buddha nggak boleh ya, tetapi Yahudi dan Nasrani ya, ahli kitab, karena yang ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Begitu Tiara ya. Baik dokter. Ya, jadi selain ahli kitab benar-benar nggak boleh bagi laki-lakinya ya. Tapi untuk perempuan muslimah, untuk perempuan beriman tidak boleh sama sekali, harus menikah dengan laki-laki. Jadi Allah sudah menetapkan jodoh kita semua ini. Ya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Laki-laki yang jelek untuk perempuan yang jelek. Jadi kalian bersabar ya, kalian yang belum menikah bersabar, tingkatkan ilmu agamanya, tingkatkan ibadahnya. Insya Allah nanti Allah akan kirimkan laki-laki yang baik untuk kalian kalau kaliannya baik-baik. Ya. Berdoa kepada Allah, minta jodoh yang soleh ya. Semoga Allah permudah untuk kalian semua ya. Begitu Tiara? Amin. Baik, terima kasih banyak dokter. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya dokter. Siapa namanya? Vira dok. Oh Vira, silakan Vira. Ya, assalamualaikum dokter. Izin bertanya dok. Tadi kan Allah itu membangun Islam atas 5 perkara ya dok. Ya. Antara lain ada syahadat, ada mendirikan sholat, ada menunaikan zakat, haji bagi yang mampu, dan juga berpuasa di bulan Ramadan dok. Ya. Mau bertanya dok, kalau misalkan ada seorang muslim, mereka itu mampu tapi nggak melaksanakan haji dok, ataupun nggak menunaikan zakat, itu hukumnya bagaimana ya dok? Apakah membatalkan keislaman seseorang dok? Mungkin itu saja dok. Terima kasih dok. Ya, kalau dia mampu tidak berzakat itu dosa besar sekali, bahkan diperangi oleh Rasulullah. Ya, nah padahal kita tidak boleh menghina orang Islam, saya tidak boleh, dan membunuh orang Islam nggak boleh. Nah, tetapi orang Islam yang tidak berzakat itu malah diperangi oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar. Nah, berarti itu bagaimana kalau orang Islam tidak berzakat? Itu sudah ini ya, menghilangkan haknya sebagai orang Islam. Ya. Nah, itu besar sekali dosanya yang tidak berzakat itu. Nah, tetapi kalau orang Islam dia mampu, dia tidak mau berhaji, dia tetap orang Islam. Harus dipelihara hak-haknya, tidak boleh dihina, direndahkan, tidak boleh disakiti, ya, karena dia masih menjalankan syahadat, sholat, dan zakat. Jadi masih lebih ringan dosanya orang yang yang mampu tidak berhaji dibandingkan orang yang dia mampu, kaya, tidak berzakat, ya, karena itu diperangi oleh Rasulullah. Orang yang ini sama seperti orang pemakan riba. Ya, pemakan riba itu Allah dan Rasulnya yang memerangi. Nah, itu hati-hati. Ya, jadi itu sudah memusuhi Allah dan Rasulnya kalau orang yang tidak berzakat. Dan kalau dia tidak berhaji, mungkin keimanannya masih lemah, imannya masih kurang, belum masuk. Ya, mungkin dia masih mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang lemah. Mu'alaf itu artinya orang baru masuk Islam, keimanannya masih lemah, belum masuk imannya itu ke dalam jantungnya. Ya, jadi dia ya tetap orang Islam, nah, tetapi keimanannya belum masuk, ya. Nah, jadi kalau orang dia Islam tidak berhaji, ya itu dosanya lebih ringan dibandingkan dia tidak berzakat. Karena kalau berzakat ini memang ini benar-benar kewajiban. Setelah sholat itu zakat, ya. Jadi setelah syahadat yang paling dasar, ya, kemudian bangunan kita ini dibangun oleh sholat, tiang agama kita, dan zakat sebagai dinding agama. Kalau zakat ini
ditinggalkan maka robohlah rumah itu, ya, dindingnya roboh kayak gempa kemarin itu, ada yang di Pandeglang di ini dinding rumahnya roboh. Nah, seperti itu, ya. Tapi kalau haji ya ini ya, bangunan-bangunan yang memang sebagai ini ya. Kalau puasa itu sebagai pagarnya ibaratnya. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar orang Islam itu tidak boleh dia tidak bersyahadat, tidak boleh berbuat syirik orang Islam itu, tidak boleh meninggalkan sholat dan tidak boleh meninggalkan zakat. Sama sholat dan zakat itu. Ya. Nah, kemudian kalau dia haji dan puasa ini tambahan khusus untuk orang yang beriman yang sudah naik levelnya. Kita kan udah belajar kemarin. Level dalam agama kita ini ada 3. Yang pertama iman, yang pertama Islam, ya. Yang kedua iman, ya. Dan yang ketiga adalah ihsan. Nah, untuk mengerjakan haji dan puasa Ramadan ini levelnya udah naik di level iman. Nah, begitu ya, Vira? Ya, baik dokter. Terima kasih, Dok. Nah, coba diulang lagi ya, Vira, biar enggak ini. Ya, baik dokter. Jadi untuk Muslim itu yang tidak menunaikan zakat itu diperangi Rasulullah, sehingga kalau orang tidak menunaikan zakat itu bisa menghilangkan hak sebagai orang Islam, Dok. Dosanya besar sekali dan itu benar-benar wajib. Karena berzakat ini merupakan salah satu syarat seseorang setelah syahadat dan juga sholat sebagai dinding agama. Tapi kalau seseorang melaksanakan haji, kalau belum melaksanakan haji, itu tetap dikatakan orang Islam, Dok, dan hak-haknya masih bisa dipelihara. Jadi dosanya lebih ringan dibandingkan orang yang tidak menunaikan zakat, Dok. Mungkin kalau yang belum melaksanakan haji, itu keimanannya masih lemah, masih kurang, Dok. Kalau berzakat itu ibaratnya dinding agama, kalau haji itu ibaratnya pagar, jadi tambahan sebagai orang beriman, Dok, sama seperti berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin begitu ya, Dok? Iya, benar. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih ya, Vira. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Dokter izin bertanya, Dok. Farhan ya? Iya, Dok. Ya, silakan Farhan. Baik, terima kasih banyak, Dok. Ini, Dok, izin bertanya, Dok. Kan ini rukun Islam ya, Dok. Nah, misalnya yang ada itu, Dok, apa ya, orang yang udah meninggal, habis itu kayak diwakilkan untuk haji gitu, Dok. Nah, itu tuh gimana ya, Dok? Maksudnya kan, apakah kalau misalnya emang udah meninggal dan oleh keluarganya itu mampu, atau haruskah 5 ini tuh tetap dilaksanakan, atau emang kalau misalnya udah meninggal ya mungkin lebih baik yang hajinya itu yang masih hidup aja gitu, Dok? Atau gimana ya, Dok? Dan hukumnya itu gimana sih, Dok? Ya, Farhan, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kita beragama ini, Farhan, menurut contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita cari dulu di dalam kitab-kitab Sahih. Ya, ada nggak riwayat yang mencontohkan seperti itu? Ya, kalau memang di dalam hadis Sahih itu ya, saya lupa hadisnya riwayat siapa. Ya, memang dulu pernah ada dicontohkan. Jadi seorang Muslim, ya, seorang beriman, orang Islam, dia sudah berniat haji, sudah mau berangkat hajinya itu, sudah dipersiapkan. Jadi mungkin kita sudah nabung, sudah daftar haji, ya. Nah, tetapi dia, qadarullah, ajalnya sudah datang. Mati sebelum dia menunaikan haji, tapi dia sudah berniat haji. Ya, maka Rasulullah menyuruh digantikan hajinya. Jadi kalau kita sekarang sudah nabung, sudah buka tabungan haji, namanya sudah terdaftar, ya, sudah niat itu, kemudian mati, nah, maka anaknya nanti yang akan menggantikan haji atas nama orang yang meninggal tersebut. Itu memang ada contohnya di zaman Rasulullah SAW. Ya, tetapi kalau memang belum ada persiapan, ya, belum nabung, ya, mungkin belum mampu hajinya, kan haji itu wajib bagi yang mampu. Jadi nggak ada kewajiban haji, ya. Jadi kalau misalkan orang tua kita dulu memang belum mampu berhaji, sudah meninggal orang tua kita, ya sudah, karena memang haji itu belum wajib bagi orang tua kita dulu. Nah, kalau kita mau ini, ya berhaji ya kita dulu dong, karena kita masih hidup, kita mampu, kita berhaji dulu untuk kita. Ya, tapi kalau orang tua kita sudah ada persiapan, ya, sudah menabung, sudah mau berangkat, dia meninggal, maka kita bayar orang lain atau kita sendiri yang mengerjakan haji untuk orang tua kita.
Begitu. Karena haji ini wajib bagi yang mampu saja. Yang nggak mampu nggak ada kewajiban haji. Ya, bahkan puasa ini juga, ya kalau kita sakit, ya puasa itu kalau kita sakit atau dalam perjalanan bisa kita ganti dengan hari yang lain. Wanita haid, ya bisa diganti dengan hari yang lain. Nah, begitu juga dengan haji. Kalau kita tidak mampu, ya belum wajib. Ya, tetapi kalau puasa itu harus dikodok, harus diganti pada hari yang lain. Orang sakit, menyusui, ya. Nah, kalau puasa ini bagi orang yang sudah jompo, itu bisa digantikan dengan fidyah, membayar fidyah. Ya, nah, tetapi kalau haji ini wajib bagi yang mampu saja. Jadi kalau memang sudah ada persiapan, sudah ada tabungan hajinya, sudah ada niat yang kuat, ya dia mampu, tapi dia meninggal, ya digantikan oleh ahli warisnya. Tapi berhaji untuk ini ya berniat kepada Allah menghajikan orang tua seperti itu. Begitu Farhan. Ya, berarti kalau misalnya emang belum ada persiapan gitu ya, belum Dok? Mampu ya, nggak wajib. Oh, berarti lebih baik yang hidup dulu ya, Dok? Ada hadisnya Farhan, ya. Idzal mata insanu in qata'a anhu amalhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun sholihin, ya aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, ya mati manusia itu, maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3, ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Dia bersedekah, membangun sumur, membangun pesantren, membangun masjid, itu mengalir terus, ya. Nah, kemudian ini ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Kita mengajarkan anak kita mengaji, kita mengajarkan anak kita untuk sholat, ya. Kita mengajarkan anak kita tauhid. Itu akan dipakai terus oleh anak kita, oleh keluarga kita. Itu pahalanya mengalir terus kepada seorang itu. Atau waladin solihin, ya waladin solihin, ya da'ulahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah ini, ya. Nah tapi kalau memang orang tua kita dulu belum mampu, ya, belum mampu berhaji, belum ada persiapan, ya, niatnya belum kuat, karena memang tidak wajib, ya, bagi orang yang belum mampu berhaji itu, ya maka kita, ya, untuk mengirimkan pahalanya itu dengan 3 tadi, ya, dengan kita anak soleh mendoakan setiap hari, kita doakan orang tua kita, Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita beristighfar untuk orang tua kita, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah, ampuni dosa ibuku, ampunkan dosa bapakku ya Allah, sayangilah mereka ya Allah. Nah setiap hari kita doakan di dalam sholat, ya selesai sholat, kemudian waktu menunggu qomat, nah itu kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Itu lebih baik, ya, karena ada dasarnya dalam beragama. Ya, berkata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa berbuat amal ibadah tanpa ada contoh dari Rasulullah, maka ditolak. Ya, capek aja beribadah kalau nggak ada tuntunannya, nggak diterima oleh Allah, bahkan berdosa. Ya, begitu Farhan. Ya, baik dokter, makasih. Coba tapi mau nanya lagi dok. Ya, boleh. Sama ini dok, kira-kira kan tadi, berarti kalau misalnya mau udah persiapan boleh digantikan gitu ya dok. Nah, untuk yang menggantikannya itu tuh ada ininya nggak dok, kayak kriterianya ya, gitu dok? Kriterianya ya itu yang wajib, yang sudah wajib haji, jadi sudah berakal, ya, sudah balik, berakal, sehat, mampu fisiknya, ya. Kemudian dia ada biayanya, gitu. Jadi syarat-syarat sah haji, sehat, merdeka, gitu, ya. Oke, baik dok, makasih banyak dok. Ya, coba diulang Maran jelasannya. Jadi kalau misalnya untuk orang tua gitu, orang tua yang sudah meninggal dan selama hidupnya itu udah mempersiapkan untuk haji dok, dan dari syarat-syaratnya itu sudah mampu untuk berhaji, seperti sudah nabung, sudah daftar, dan sudah mempersiapkan dan yang lainnya, namun pada saat keberangkatan itu belum ada umur gitu dok, jadi udah keburu takdirnya untuk wafat. Nah itu bisa digantikan, minimalnya digantikannya itu oleh orang-orang yang sama-sama memenuhi syarat haji gitu dok. Dan apabila kalau misalnya emang sebelumnya itu semasa hidupnya itu belum
memenuhi syarat-syarat haji gitu, belum mampu, itu ada baiknya orang yang hidup terlebih dahulu jika anaknya memang mampu gitu dok. Dan anaknya ini bisa tetap mendoakan orang tuanya dengan cara lain, nggak selain dengan menghajikan orang tuanya seperti yang 3 amalan tadi yang nggak akan terputus ketika Ibnu Adam wafat itu dok. Ya. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Amal jariahnya dok. Ya, tapi kalau anaknya mampu ya Farhan ya, dia sekarang orang kaya ya, mampu dia menghajikan orang tuanya nggak masalah. Ya, jadi niatkan untuk orang tuanya kalau mampu. Tapi setelah anaknya gitu ya dok? Iya, tapi setelah dia dulu dong, dia masih hidup. Iya. Ya, dulu misalkan dia anak petani miskin, orang tuanya dulu belum ada kemampuan untuk berhaji. Sekarang dia jadi konglomerat. Ya, setelah dia berhaji, dia hajikan orang tuanya karena dia mampu. Boleh. Ya, jadi haji itu bagi yang mampu. Gitu, Farhan. Ya, baik dokter. Makasih banyak, Dok. Kalau kita lebih harta kita, ya, kita bisa membayar orang untuk naik haji, kamu tolong hajikan orang tua saya, kamu saya upah segini. Nah, gitu ya. Nah, boleh. Walaupun orang tua kita dulu belum mampu untuk haji, tapi karena kita kan sekarang mampu. Tapi kita duluan. Jangan kita menghajikan orang tua kita belum haji. Ya, kalau kita mampu, gitu ya. Baik dokter, makasih banyak dok. Jadi kita dulu, setelah kita baru orang tua kita. Doanya kan Allahumma ghfirli wali walidayya. Ya Allah ampuni aku dulu. Ya. Kemudian kedua orang tuaku, ya. Kemudian perintah Allah, ku anfusakum, jaga dirimu. Kita dulu. Ya, wa ahlikum naro. Baru kemudian keluarga kita. Jadi kita dulu Farhan. Kita dulu mengerjakan, baru kita ajak keluarga kita. Baru orang tua kita. Gitu, ya. Ya Farhan ya. Ya baik dokter, makasih banyak dok. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar agama. Ya, Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dengan kita belajar agama ini. Allah berikan kepada kita sakinah, ketenangan, ya. Kemudian Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayangnya kepada kita. Ya, jadi kita saat mengkaji ini ada malaikat ini yang berkeliling, ya, yang mengelilingi kita ini. Ya, dia akan memayungkan sayap-sayapnya kepada kita. Karena kita berzikir kepada Allah dengan cara kita belajar ilmu agama ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kita dan menetapkan jantung kita dalam keimanan. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.